Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah pengantar data science ya, di mana pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai science data dan machine learning. Oke, apa sih hubungan antara data science dan machine learning? Ya, kalau data science itu merupakan analisis data dan proses bisnis yang dilakukan. Sedangkan machine learning itu adalah pemodelan yang digunakan. Oke. Machine learning merupakan salah satu topik pada ilmu komputer yang berbasis matematika dan statistik komputasi, di mana machine learning di sini dapat mengolah banyak data dan mempelajari pola dalam data untuk membuat prediksi di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga algoritma machine learning di sini digunakan untuk mengekstrak model yang didapat dari pengolahan data mentah atau raw data, ya, yang dapat digunakan untuk berbagai tugas dan tujuan. Nah, di sini cara kerja machine learning mirip dengan cara kerja manusia. Agar mesin dalam konteks ini ya adalah komputer memiliki kemampuan belajar yang sama dengan manusia, maka perlu adanya proses klasifikasi sebelum menganalisis, menilai, dan mengambil sebuah tindakan. Oke, penerapan machine learning dalam data science ya. Machine learning merupakan bagian penting dari data science dengan banyak sekali manfaat ya. Ini memungkinkan pembuatan model ya, memprediksi berdasarkan data historis ya, di mana dapat mengkategorikan data ke dalam kategori tertentu dan dengan metode analisis konvensional dapat menemukan pola yang mungkin saja tersembunyi dalam suatu data. Keunggulannya apa sih? Ya, keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengembangkan prediksi secara berjalannya waktu dan belajar dari data. Nah, di sini menjadikannya alat yang sangat berguna untuk pemahaman yang lebih cerdas ya dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, contoh-contoh nyata dalam machine learning apa aja sih ya? Dalam memprediksi cuaca, pembelajaran mesin di sini memiliki keunggulan dalam memprediksi cuaca, di mana dapat menghasilkan prediksi cuaca yang lebih akurat dengan menganalisis data cuaca ya, data cuaca historis seperti suhu, kelembapan, dan pola angin. Nah, di sini dapat membantu Badan Meteorologi dan bahkan aplikasi cuaca memberikan informasi cuaca yang lebih dapat diandalkan kepada masyarakat. Nah, contoh lainnya dengan pengenalan wajah ya, untuk pengenalan wajah. Nah, pengajaran mesin ya memainkan peran utama, pembelajaran mesin di sini memainkan peran utama dalam pengenalan wajah dengan melatih model pengajaran mesin menggunakan ribuan gambar wajah manusia. Nah, sistem di sini melakukan pengenalan wajah ya, dapat dengan akurat mengidentifikasikan orang berdasarkan karakteristik khusus dari wajah-wajah mereka. Nah, ini biasanya berguna untuk keamanan, ya, untuk manajemen kehadiran dan pengalaman pengguna perangkat berbasis biometrik. Oke, nah, contoh lainnya dalam merekomendasikan produk, ya, di dalam e-commerce, digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Yang relevan. Oke, sorry. Nah, di dalam dunia e-commerce di sini digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan dengan memberikan rekomendasi produk yang relevan. Berdasarkan apa? Analisis sejarah pembelian dan perilaku dari pelanggan tersebut. Oke, nah, platform e-commerce di sini dapat menggunakan model machine learning untuk memprediksi produk yang mungkin saja diminati oleh pengguna atau pelanggan. Nah, gunanya apa sih? Membantu mereka menemukan produk yang sesuai dengan preferensi mereka, ya, di mana keseluruhan dapat meningkatkan penjualan. Oke, pencarian web, pembelajaran web, pembelajaran mesin, ya, telah mengubah pencarian web secara signifikan, di mana mesin pencari seperti Google di sini menggunakan pembelajaran mesin untuk memberikan hasil pencarian yang lebih akurat serta relevan. Nah, sistem dapat memahami pola pencarian pengguna dan mengoptimalkan hasil sesuai dengan preferensi individu. Nah, hal tersebut ya telah menghasilkan pengalaman pencarian yang lebih personal dan efektif, serta menunjukkan salah satu contoh nyata bagaimana machine learning ini telah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada tiga kategori dalam machine learning. Ada supervised, sorry,
supervised learning, unsupervised, dan reinforced reinforcement learning. Oke, untuk yang supervised learning adalah merupakan suatu subkategori pembelajaran mesin ya dan kecerdasan buatan, di mana mesin akan dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli dengan baik atau di-tag dengan jawaban yang benar. Nah, model ini ditentukan oleh pengguna kumpulan data label untuk melatih algoritma yang mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Oke, kalau kita lihat ya konsep kerja supervised learning ini ya, ada data input. Nah, pada saat pengerjaan algoritma di sini supervise ya, di supervisor oleh manusia, di mana nanti data akan yang data yang diolah adalah data training, nanti diharapkan ada output yang keluar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, nanti proses ada output. Nah, saat data input dimasukkan ke dalam sebuah model, ia akan menyesuaikan bobotnya hingga model dipasang dengan tepat ya, yang terjadi sebagai bagian dari proses validasi silang. Oke, kalau dilihat dari cara kerja supervised learning ya, menggunakan satu set data training untuk melakukan learning model guna menghasilkan output yang diinginkan. Seperti ini ya, kita lihat ya menggunakan satu set data learning di mana dataset pada training di sini mencakup input dan output yang benar yang memungkinkan model untuk belajar dari waktu ke waktu. Nah, jadi pada saat kita menggunakan supervised learning ini kita biasanya memisahkan antara eh, dataset training ya untuk kita jadikan sebagai model ya. Nanti apakah outputnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau memang data training tersebut sudah oke, nah berarti nanti kita bisa langsung menggunakan data testingnya. Nah, algoritma nanti mengukur akurasinya melalui fungsi kerugian atau loss function di mana ia dapat menyesuaikan hingga kesalahan di sini dapat diminimalkan. Oke, contoh dari supervised learning ini ya, misalkan Anda ingin melatih mesin untuk membantu Anda memprediksi waktu yang dibutuhkan ketika menyetir dari kantor ke rumah. Nah, Anda bisa memulai dengan membuat rangkaian data berlabel yang melingkupi misalkan kondisi cuaca, waktu keberangkatan, dan tanggal merah atau hari libur. Nah, semua data tersebut adalah input dalam contoh supervised learning. Nah, outputnya apa sih? Outputnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyetir pulang pada tanggal spesifik. Oke, nah supervised learning di sini dipisahkan menjadi dua jenis masalah terkait pengendalian data atau data mining. Nanti yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua akan masuk ke regresi. Nah, klasifikasi ya, di sini menggunakan algoritma untuk secara akurat menetapkan data uji ke dalam kategori tertentu. Nah, jenis ini mengenali entitas tertentu dalam kumpulan data dan mencoba menarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana sih entitas tersebut harus diberi label atau didefinisikan. Oke, nah algoritma klasifikasi yang mau digunakan contohnya ada linear classifier, ya ada super vector machine, ada decision tree, atau yang lainnya juga. Nah, dalam klasifikasi tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk memprediksi label kelas. Jadi, yang belum ketahuan labelnya nanti akan diprediksi, ya, yang merupakan pilihan dari daftar kemungkinan yang biasanya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, contoh mengklasifikasi iris, ya, tanaman iris, sorry, iris ya, bukan tanam. Nah, contoh mengklasifikasi iris biasanya menjadi salah satu dari tiga kemungkinan spesies. Nah, klasifikasi kadang-kadang dipisahkan menjadi klasifikasi binner yang merupakan kasus khusus untuk membedakan antara tepat dua kelas dan klasifikasi multiklas yaitu klasifikasi antara lebih dari dua kelas. Jadi di sini kita lihat ya klasifikasi dipisahkan menjadi dua. Pertama klasifikasi binner ya di mana dia membedakan antara dua kelas saja. Tapi kalau lebih dari dua kelas maka akan disebut sebagai klasifikasi multiklas. Nah, untuk klasifikasi binner, ya biasanya dengan menjawab pertanyaan ya atau tidak, gitu. Nah, di sini contohnya mengklasifikasikan email apakah sebagai spam atau bukan, ya.
itu termasuk ke dalam klasifikasi biner. Nah, contoh pertanyaan yang diajukan adalah apakah ini email spam? Nah, berarti hanya bisa dijawab dengan jawaban iya atau tidak. Nah, pertanyaan tersebut ya itu merupakan termasuk ke dalam klasifikasi biner. Oke, kemudian yang kedua yaitu regresi. Digunakan untuk memahami hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, jenis ini biasa digunakan untuk membuat proyeksi, seperti untuk pendapatan penjualan untuk bisnis tertentu, ya. Nah, biasanya regresi yang digunakan regresi linear, regresi logistik, dan regresi polinomial, polinomial, ya, yang merupakan algoritma regresi yang paling populer digunakan pada saat ini. Oke. Nah, tugas regresi apa aja sih ya? Tugas regresi di sini tujuannya adalah untuk memprediksi angka kontinu atau angka floating point dalam sistem pemrograman, ya, atau bilangan real dalam istilah matematika. Oke, memprediksi pendapatan tahunan seseorang dari pendidikan, ya, usia, dan tempat tinggal mereka adalah merupakan contoh tugas regresi. Nah, saat memprediksi pendapatan, nilai prediksi adalah jumlah dan dapat berupa angka apapun dalam rentang tertentu. Contoh lain dari tugas regresi adalah memprediksi hasil pertanian jagung yang diberikan atribut seperti hasil sebelumnya, yaitu cuaca dan jumlah karyawan yang bekerja di pertanian. Nah, hasil ya bisa menjadi angka arbiter. Ya, cara mudah untuk membedakan tugas klasifikasi dan regresi adalah dengan menanyakan apakah ada semacam kontinuitas dalam sebuah output. Oke, jika ada kontinuitas antara hasil yang mungkin, maka masalahnya adalah masalah regresi. Ya. Nah, pikirkan tentang memprediksi pendapatan tahunan. Di sini ada kontinuitas yang jelas dalam sebuah output. Ya, apakah seorang membuat ya 600 juta atau 600 juta 15.000 setahun. Nah, tidak membuat perbedaan yang nyata. Meskipun ini adalah jumlah uang yang berbeda. Jika algoritmanya kami memprediksi 559 juta 985.000 atau ya 600 juta 15.000 di sini padahal seharusnya memperkirakan adalah 600 juta. Nah, di sini kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Kita lihat dari hasil uh, kontinuitasnya. Sebaliknya untuk tugas menganalisis bahasa situs web yang merupakan masalah klasifikasi ya, tidak ada masalah derajat. Sebuah situs web dalam satu bahasa atau bahasa lain, di sini tidak ada kesinambungan antar bahasa dan tidak ada bahasa antara bahasa Inggris maupun bahasa Prancis. Oke, kita masuk ke model unsupervised learning atau deskriptif. Nah, kalau yang tadi supervised learning itu prediktif ya. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi. Oke. Nah, unsupervised learning di sini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel, ya. Kalau yang tadi itu kan data-data, kalau supervised itu datanya sudah berlabel, kalau unsupervised itu datanya belum berlabel. Nah, algoritma ini menemukan pola tersembunyi atau pengembangan data tanpa perlu campur tangan manusia, ya. Berbanding terbalik dengan supervised learning yang erat dengan campur tangan manusia. Kemampuan unsupervised learning menemukan persamaan dan perbedaan informasi menjadikan solusi ideal untuk analisis data, eksplorasi, strategi penjualan silang, segmentasi pelanggan, dan pengenalan gambar. Contohnya algoritma yang digunakan dalam metode unsupervised yaitu metode Kamis, clustering algoritma, ya. Oke, di sini ada konsep kerja unsupervised learning, ada data ya. Di sini tidak ada data training atau data set ya. Outputnya juga tidak diketahui, tapi ada interpretasi, ada algoritma, ada processing yang akan menghasilkan sebuah keluaran. Seperti tadi dijelaskan ya bahwa unsupervised itu tidak berkaitan ya dengan eh, tidak ada campur tangan manusia di sini. Jadi sistemnya itu sudah secara langsung dikerjakan oleh mesin gitu.
Nah, bisa juga digambarkan seperti ini ya, dari input data, ya contohnya biar lebih jelas, biasanya kan ada di sini ada data-data yang tidak berlabel ya, kemudian diinterpretasikan ya dengan sebuah pemodelan, ya algoritma nanti akan ada proses. Nah, nanti outputnya di sini akan langsung ya melabelkan apakah misalkan ini masuk ke dalam kategori apple atau masuk ke dalam kategori orange atau jeruk. Nah, supervised learning sini merupakan teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menggali pola dari data yang tidak memiliki label atau tidak terstruktur. Ya. Dalam teknik pembelajaran mesin ini, mesin belajar dengan cara menemukan pola dan struktur data, ya, struktur dalam data tanpa ada panduan atau bimbingan dari manusia. Jadi di sini real mesin yang memprosesnya gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari algoritma yang sudah diterapkan oleh manusia. Tapi di sini tidak ada campur tangan langsung dari manusia. Oke, ada jenis-jenis supervised learning, yaitu pertama clustering, di mana merupakan teknik data mining yang mengelompokkan data yang tidak berlabel, ya, berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Nah, algoritma pengelompokan digunakan untuk memproses objek data mentah yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok yang diwakili oleh struktur atau pola dalam sebuah informasi. Nah, contohnya seperti ini ya, di sini ada banyak sekali ya, ada banyak data, misalkan data lingkaran, data hati, bintang, segala macam. Nah, di sini belum ada labelnya. Nah, nanti setelah di cluster, nanti di sini akan menjadi 3 label ya. Ya, misalkan cluster pertama, maka dia akan masuk ke dalam cluster hati, cluster kedua dia akan masuk ke dalam pengelompokan bintang ya. Cluster ketiga dia akan masuk ke pengelompokan yang lingkaran atau bulat-bulat ini. Nah, tugas clustering melibatkan pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan kesamaan fitur atau karakteristik ya. Jadi bukan hanya semata hanya mengelompokkan, tapi di sini nanti akan ada kriteria-kriteria tertentu dalam pengelompokannya gitu. Contoh aplikasi pengelompokan termasuk segmentasi pelanggan ya. Kita lihat berdasarkan apa sih? Misalkan contohnya berdasarkan perilaku pembelian. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan dokumen berdasarkan topik-topiknya, atau kita bisa mengidentifikasikan sebuah kelompok gen dalam analisis biologis. Oke, kemudian jenis unsupervised learning lainnya yaitu ada hierarki clustering, di mana algoritma pengelompokan di sini tanpa pengawasan yang dapat dikategorikan dalam 2 cara, yakni bisa menjadi aglomerat atau memecah belah. Nah, pengelompokan aglomerat ya, aglomeratif di sini dianggap sebagai pendekatan dari bawah ke atas, di mana titik-titiknya data diisolasi sebagai pengelompokan yang terpisah pada awalnya. Kemudian digabungkan bersama secara iteratif berdasarkan kesamaan sampai satu klaster tersebut sudah dicapai. Oke, selanjutnya ada probabilistic clustering, ya. Model probabilistik teknik unsupervised learning yang memecahkan estimasi kepadatan atau masalah pengelompokan lunak, di mana dalam pengelompokan probabilistik ini titik data dikelompokkan berdasarkan kemungkinan bahwa mereka termasuk ke dalam distribusi tertentu. Ya, model campuran atau Gaussian ya, GMM adalah salah satu metode pengelompokan probabilistik yang paling umum digunakan. Nah, ini seperti tadi ya. Oke, misalkan di sini ada banyak kuda, nah nanti akan dijadikan perbedaannya tadi apakah ini masuk ke dalam kategori kuda ya, zebra ataukah binatang yang lainnya. Sama seperti yang tadi, pokoknya intinya kalau unsupervised itu tidak ada campur tangan dari manusia, jadi tidak ada training data set ya. Oke, kemudian asosiasi rule. Asosiasi rule adalah metode berbasis aturan untuk menemukan hubungan antara variabel dalam kumpulan data yang diberikan. Nah, metode ini sering digunakan untuk analisis keranjang pasar, ya, memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami hubungan antara produk-produk yang berbeda. Nah, ini biasanya kita lihat dari data-data transaksi si customer, ya, dari setiap customer. Misalkan si customer itu udah berapa kali transaksi sih, gitu kan ya.
atau dari setiap transaksi itu kita bisa lihat dari invoice yang ada ya, kita bisa lihat ya. Misalkan transaksi pertama barang apa aja yang terjual, misalkan di sini ada apel, ya ada minuman, ya ada makanan lainnya. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat ya, kita akan bisa menemukan pola pola belanja dari customer. Oke, a priori algoritma ya. Algoritma a priori dipopulerkan melalui analisis keranjang belanja yang mengarah ke berbagai mesin rekomendasi untuk platform musik dan toko online. Ya. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma pada data mining untuk mencari frequent item atau item set pada transaksional database, di mana algoritma ya a priori ini pertama kali diperkenalkan oleh Agarwal dan R. Srikan untuk mencari frekuensi tertinggi dari suatu database. Algoritma a priori di sini banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut sebagai market basket. Nah, misalnya sebuah swalayan memiliki market basket dengan adanya algoritma a priori. Pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Atau algoritma a priori juga bisa digunakan oleh restoran cepat saji dalam menemukan atau menentukan paket menu makanan atau minuman yang ada di restoran mereka berdasarkan pola beli konsumen. Nah, contohnya seperti ini untuk algoritma a priori. Misalkan kalian pada saat kalian mungkin sering ya pada saat kalau misalkan belanja di e-commerce ya, pada saat kalian mengklik suatu suatu barang, nanti akan muncul rekomendasi barang lainnya. Misalkan si A juga membeli barang ini gitu. Nah, itu merupakan contoh dari algoritma a priori. Nah, itu biasanya kita lihat dari pola belanja si customer gitu ya. Kalau di minimarket misalkan dari transaksi yang sering dilakukan pelanggan, biasanya setiap pembelian gula maka juga akan disertai pembelian kopi atau pembelian teh. Nah, itu nanti hasilnya bisa dijadikan sebagai eh, rekomendasi dalam memberikan promosi gitu ya. Kemudian reinforcement learning di sini bekerja melalui sebuah proses feedback dan akan terus melakukan aktivitasnya sampai ia mencapai tujuannya. Jika ia mencapai tujuan, maka ia akan mendapatkan reward. Nah, proses ini akan terus berlangsung dengan tujuan besarnya adalah memaksimalkan reward yang didapat. Nah, reinforcement learning adalah proses training dari model machine learning untuk membuat serangkaian keputusan. Reinforcement learning juga merupakan tipe dari algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Nah, ini contohnya ya. Ada agentnya, dia melakukan action, ada environment, state, dan rewardnya. Nah, melalui gambar ini ya, dapat lihat bahwa agen melakukan sebuah aksi. Kemudian aksi itu akan diterapkan di lingkungannya, baik di dunia luar maupun ya, atau berupa simulasi. Nah, kemudian akan dilihat apakah tujuan tercapai atau tidak. Jika tercapai, maka ia akan mendapatkan reward. Jika ia tidak eh, tercapai, maka biasanya akan mendapatkan hukuman atau punishment. Nah, bisa juga disetting, mungkin tidak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, setiap keputusan atau aksi yang ia ambil, maka ia akan berada di kondisi state yang baru. Begitu seterusnya sampai reward yang didapatkan maksimal. Oke, misalkan di dalam aplikasi nyata ya kita bermain Mario Bros ya, aplikasi Mario Bros. Nah, tujuannya tujuannya adalah di sini mencapai skor yang tertinggi ya. Tentunya dengan tetap berusaha di sini agar Mario Bros tidak pernah mati saat bermain. Karena kalau pada saat bermain sudah mati, maka dia akan berakhir gamenya. Nah, jika kita mendesain robot yang bisa berjalan, maka tujuan besarnya ialah mencapai skor atau reward tertinggi juga. Nah, setiap ia berjalan normal, kriteria berjalan normal sudah kita tentukan ya di awal, maka ia akan mendapatkan skor. Nah, jika berjalannya sempurna, skornya juga sempurna. Jika jatuh, maka skornya minus. Nah, di sini perhitungan skor akan bersifat akumulatif, begitu seterusnya.
Oke, demikian penjelasan untuk pertemuan keempat mengenai data science dan machine learning ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.